Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu Rekayasa Sistem Informasi, dan hari ini kami akan mempresentasikan pemaparan proyek akhir kami, yaitu implementasi hasil platform website yang kami buat. Nah, sebelum lanjut terhadap presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, mulai dari saya, yaitu Mutia Khairunisa dengan akhiran NIM 029. Kemudian Kemudian perkenalkan, saya Intan Chandra Trihapsari dengan akhiran NIM 023, 024. Perkenalkan, saya Kamila Jaya Arifah dengan akhiran NIM 028. Dan saya Lauren Juniarta dengan akhiran NIM 014. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan deskripsi dari aplikasi yang kami buat, yaitu yang pertama adalah Panenkuim, adalah marketplace online yang menghubungkan langsung petani dan konsumen tanpa perantara. Tujuannya adalah mendukung petani lokal dengan memberikan akses langsung ke pasar konsumen, sekaligus memungkinkan konsumen mendapatkan produk segar dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui platform ini, petani dapat mendaftarkan produk seperti sayuran, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya dengan informasi tentang kualitas, metode penanaman, dan harga yang ditetapkan langsung oleh petani. Nah, konsumen dapat dengan mudah membeli produk, berkomunikasi langsung dengan petani, dan membuat pesanan khusus sesuai kebutuhan mereka. Hal ini karena sebagian besar para petani ini di daerah Malang dan juga Batu, sekitar 74% mengalami kesulitan memperoleh keuntungan memadai karena hasil panen mereka dijual melalui perantara seperti tengkulak. Meskipun memudahkan akses pasar, tengkulak ini menyebabkan harga yang diterima petani jauh lebih rendah dibandingkan harga jual akhir di pasar, sehingga mengurangi margin keuntungan mereka secara signifikan. Nah, konsumen juga harus membayar harga yang lebih tinggi akibat peran perantara ini. Oleh karena itu, solusi yang memungkinkan petani menjual langsung ke konsumen diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada tengkulak, meningkatkan keuntungan petani, dan juga memberikan harga yang lebih murah bagi konsumen. Nah, maka dari itu Panenkui hadir sebagai platform berbasis web yang dirancang untuk menghubungkan petani langsung dengan konsumen tanpa perantara. Platform ini menampilkan produk pertanian dengan deskripsi harga dan juga ketersediaan stok yang diperbarui secara real time, dan juga setiap produk dilengkapi informasi asal, metode penanaman, dan kualitas sehingga konsumen dapat membuat keputusan berdasarkan kebutuhan. Harga yang transparan memungkinkan konsumen mengetahui harga langsung dari petani tanpa tambahan biaya. Lalu dilanjutkan dengan fitur-fitur yang kami implementasikan, yaitu yang pertama ada registrasi pengguna, dan juga untuk fitur CRUD-nya kita mengimplementasikan yang pertama ada fitur setting profile, dan yang kedua ada fitur penambahan produk. Oke, yang selanjutnya akan dipaparkan tentang prototype oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah penjelasan dari prototipe website Panenkoy. Nah, di sini kita mulai dari halaman awal yaitu dashboard. Pada halaman awal kita bisa melakukan scroll pada website Panenkoy. Di sini ada rekomendasi dan juga produk terlist. Tapi untuk mengakses fitur-fitur yang ada, kita harus melakukan login terlebih dahulu. Misalnya kita pencet ini, maka langsung kita diarahkan ke halaman login terlebih dahulu. Nah, di halaman login ini, jika kita belum mempunyai akun, kita harus melakukan registrasi. Setelah registrasi, kita akan diarahkan ke halaman login kembali. Nah, setelah kita login, kita langsung diarahkan ke halaman homepage, yaitu website Panenko. Sini baru bisa diakses fitur-fiturnya. Dahulu ke homepage. Yang pertama kita melakukan fitur search bar. Di sini terdapat kategori dan juga beberapa produk. Di sini juga ada filter untuk memfilter lokasi, opsi pengiriman dan juga harga. Lalu ada fitur katalog. Pada fitur katalog ini sama seperti fitur search bar. Jadi jika kita pencet pencariannya, maka akan memunculkan toko tomat terrekomendasi dan juga produk-produk tomat dari toko tersebut. Di sini juga kita bisa melakukan filter. Misal kita ingin ke Pulau Jawa.
Nah, maka akan menampilkan produk tomat yang berasal dari Pulau Jawa. Atau semisal kita ingin menggunakan kategori sayur. Nah, akan memunculkan produk-produk dengan kategori sayur. Oh, di sini misal ingin melihat produk favorit dari produk yang telah kita tambahkan ke produk favorit dengan memencet tombol love di sebelah foto produk. Nah, di sini adalah produk-produk yang telah ditambahkan di fitur favorit. Lalu kita ingin memencet pesan. Ini adalah tampilan produk jika kita pencet pesan. Di sini kita bisa melakukan pemesanan. Lalu di sini ada informasi dari toko. Kita bisa melakukan chat dan juga mengunjungi toko tersebut. Lalu ada deskripsi produk dan juga ada rating dan juga komen. Semisal kita ingin mengunjungi toko, ini adalah tampilan toko dari Healthy Foodies atau toko dari produk yang telah kita pencet tadi. Lalu kita juga bisa melakukan chat dengan petani. Ini untuk menghubungkan konsumen langsung dengan petani. Tuh. Lalu kita langsung masuk ke fitur CRUD kita. Pertama ada informasi pengguna. Di setting profile, di sini kita bisa membuat akun. Lalu kita juga bisa untuk men-setting beberapa data dari informasi pengguna. Di sini melakukan setting dan juga melakukan simpan. Kita juga bisa melakukan read untuk membaca informasi pengguna. Selain itu, untuk menghapus akun, untuk delete, kita bisa melakukan logout. Nah, kita langsung diarahkan kembali ke halaman awal yang memerlukan proses registrasi terlebih dahulu. Dan juga kita mempunyai fitur dark mode. Di sini kita bisa menampilkan fitur dark mode. Lalu setelah itu fitur ke CRUD berikutnya yaitu mulai berjualan. Di mulai berjualan kita memerlukan untuk mendaftarkan toko terlebih dahulu. Di sini kita melakukan menambahkan data-data toko seperti foto, nama, dan segala macam. Nah, setelah melakukan daftar toko, kita mulai daftar produk. Di sini adalah sistem CRUD dari fitur kita. Jadi, seperti hal yang dilakukan oleh toko, di fitur produk ini kita juga menambahkan informasi-informasi data dari produk. Jika kita simpan, nah, dan data produk kita akan masuk ke daftar toko yang telah kita tambahkan. Lalu untuk update-nya, kita bisa melakukan edit untuk data-data pada produk yang telah kita daftarkan, lalu kita melakukan simpan. Kemudian kita juga bisa melakukan delete, jadi hapus produk. Nah, langsung kembali ke toko yang telah kita daftarkan dengan produk tersebut telah dihapus. Nah, sekian presentasi dari prototipe website Panenku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat untuk website yang kita buat untuk codingannya sendiri. Kita menggunakan framework dari Laravel, oleh karena itu untuk beberapa fitur yang seharusnya kita bikin itu sudah ada bawaan dari si Laravel ini. Terus juga dalam Laravel itu memiliki banyak sekali folder, khususnya di folder app ini nantinya. Dan di HTTP, terus di controller, ini semua bakalan mengatur mengenai backend dari website yang kita buat. Terus juga untuk backend yang ada di sini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk folder-foldernya. Terus di sini juga ada request yang dimana ketika mendapat requestan dari user mengenai update profile, maka akan masuk ke backend yang di bagian sini, profile update request.php. Terus selanjutnya di sini juga ada out yang dimana dia ini untuk memverifikasi registrasi maupun login, dan untuk out ini sendiri itu bawaan dari Laravel, jadi dari kita sendiri sama sekali enggak ubah dari Laravel tersebut. Mungkin kita cuma membantu menambah-nambahi apa sih yang sesuai sama registrasi yang ada di website kita. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang namanya model. Model ini sebenarnya hampir sama kayak controller, cuma dia di sini berisi profile dan juga user hanya untuk metodenya saja. Jadi enggak yang bukan
Sebenarnya model ini perlu, tapi dia bukan backend yang kayak di HTTP yang tadi di controller. Dia bukan termasuk dari controller. Nah, barulah di sini ada yang namanya Bootstrap. Untuk Bootstrap ini sendiri dari tim kita sendiri itu tidak memakai Bootstrap. Terus juga untuk config itu udah bawaan dari Laravel. Nah, baru di database ini bisa kita buka di bagian migration. Ini merupakan tiga teratas yang depannya 001, merupakan bawaan dari Laravel itu sendiri untuk fitur login dan registrasi. Jadi untuk tabel user, terus tabel create change, terus tabel job, ini semua bawaan dari Laravel. Sedangkan kita membuat database baru, database yang kita buat itu bisa dilihat pasti depannya 2024. Ada dua. Yang pertama create profile sama create catalog. Untuk pembuatannya sendiri kita menggunakan terminal yang ada di dalam VS Code itu sendiri. Dengan kode itu PHP artisan create migration. Terus tinggal kalian kayak namanya tuh apa, udah. Nanti akan secara otomatis dari pihak Laravelnya akan membuatkan kita nama file sesuai dengan yang seharusnya ada di Laravel, seperti itu. Nah, barulah nanti kita ada di public, yang dimana public ini kita isi dengan folder aset yang akan digunakan untuk menaruh atau menyimpan foto-foto yang akan kita gunakan di dalam website tersebut. Terus juga di sini ada yang namanya research. Kita akan banyak berkutik di bagian research karena di sini ada view, yang di dalam view ini terdapat codingan untuk front end yang akan kita buat. Terus juga di research ini juga akan ada CSS, karena sebenarnya dalam eh, sebenarnya Laravel yang kita pakai itu merupakan Laravel yang Blade. Jadi apa aja, seperti contohnya apa aja .blade.php. Seharusnya itu nggak perlu CSS, tapi karena agar mudah kita, karena dulu waktu kita membuat itu kita masih belajar, jadinya kita memisahkan antara yang mana HTML dan juga CSS. Tapi nanti kalau misal ternyata ketika kita ngoding di tengah-tengah ada perubahan seperti CSS dan HTML-nya itu jadi satu, itu karena kita udah terbiasa untuk membuat seperti itu. Jadi ini untuk yang CSS awal-awal emang buat kita belajar juga. Nah, barulah nanti di ini semua akan kita jelaskan seiring berjalannya presentasi ini. Terus juga ada yang namanya apa aja dan yang lain-lain. Ini semua intinya front end yang ada di research. Terus barulah kita ke roots. Nah, roots ini untuk yang out dan console ini tuh nggak kita sentuh apa-apa karena ini udah bawaan dari Laravel. Kita baru mengubah di bagian web.php karena di sini berisi roots untuk ketika kita rootnya cuma slice doang, itu muncul ke halaman welcome.blade.php. Terus untuk yang ini, mohon maaf, ini kita gunakan untuk belajar. Terus juga di sini ada dashboard. Kenapa dashboard ada middleware? Karena di sini akan dibuat sistemnya akan dibuat seakan-akan ketika kita akan ke dashboard tapi kita belum login, secara otomatis kita diarahkan untuk login terlebih dahulu. Ini diatur oleh backend. Nah, baru di sini ada home, terus kita mengarah ke home lah, seperti itulah. Untuk yang ini kenapa slash layout, slash GUID? Karena di folder file yang GUID itu berada di folder layout. Kalau yang lain kan cuma di research aja kan, kayak yang tadi udah kita tunjukkan front end-nya. Tapi khusus untuk yang GUID ini kita bikinnya di dalam folder baru namanya layout. Nah, terus di sini juga ada login, logout seperti biasa. Terus untuk profile controller juga seperti biasa. Ini semua seperti biasa. Sampai pada akhirnya di sini ada yang namanya root get yang middleware lagi. Bukan middleware sih, lebih ke arah ketika kita mau mencet katalog, untuk mau ke katalog slash tambah, itu ada beberapa yang harus ada syarat yang harus kita masuki dulu, yaitu slice katalog, yang dimana itu semua diatur di backendnya katalog controller yang akan dijelaskan nanti oleh teman saya. Terus juga di sini tuh ada profile untuk profile controller satu, profile controller profile. Ini semua itu digunakan agar ketika seperti ini juga ya. Ini yang saya biru-biruin itu kenapa profile slash-nya ID. ID yang di sini tuh mengarah ke ID database. Jadi ketika kita udah login, profile slash itu akan berbentuk seperti apa ya? Mungkin bisa disebut ciphertext. Jadi kita nggak bisa ngelihat ID-nya berapa. Kayak akan ada huruf-huruf yang itu udah diatur sendiri oleh backend-nya. Seperti itu. Dan selanjutnya akan belum.
Selanjutnya masih ada lagi yaitu namanya environment. Nah, untuk environment di sini itu kita menggunakan DB house-nya itu 127.0.0.1 dengan bahasa backend kita itu MySQL dan PHP. Terus juga untuk portnya kita 3306 dan kita database name kita itu coba 2 sama seperti nama ini kita. Dan yang terakhir merupakan Fight yang digunakan untuk kalau misal kita belajar di Pemdes itu merupakan deklarasi. Jadi kita mendeklarasikan file-file CSS kita agar bisa kita jadikan satu dengan file HTML. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang back-end dari katalog. Nah, di sini ada function tambah katalog. Jadi, dari function tambah katalog ini digunakan untuk menampilkan view form untuk eh, petani untuk menambahkan produk dan menginput nama produk seperti deskripsi, nama produk, dan juga harga pada function tambah katalog. Lalu di sini ada function tambah produk untuk melakukan validasi data yang telah dimasukkan oleh petani. Nah, jika data yang dimasukkan ini valid, maka akan disimpan pada database model katalog. Jadi informasi yang disimpan itu ya data dari produk yang telah ditambahkan seperti nama produk, deskripsi produk, harga produk, dan juga stok. Lalu di bawahnya ada block try, yaitu untuk jika terjadi error, maka akan menampilkan pesan error. Ini untuk mencocokkan antara nama produk, deskripsi produk, dan juga harga produk. Nah, lalu di bawahnya ada function katalog, yaitu menggunakan return view. Kita melakukan navigasi ke katalog itu karena kita ingin membaca data yang telah dimasukkan oleh petani. Jadi kita melakukan return view untuk langsung mengarahkan sistem ke eh, katalog dari daftar katalog. Jadi untuk menampilkan database semuanya menggunakan function show all untuk menampilkan data dari database. Kemudian eh, di sini ada block try. Nah, jadi block try ini akan menampilkan kesalahan error jika terjadi kesalahan saat mengambil data produk. Lalu di bawahnya kita bisa melakukan update pada daftar produk. Di sini kita melakukan find ID yaitu untuk mencocokkan ID produk yang telah ditambahkan dengan ID produk yang akan diedit. Kemudian kita melakukan validasi data input dari petani, lalu mengecek apakah produk yang dimiliki oleh pengguna yang udah login, lalu ada jika validasi ini berhasil, data produk diperbarui pada database. Dan jika pengguna ini tidak memiliki izin, jadi misal si petani ini menambahkan produk, jadi hanya dia yang bisa mengedit produk yang telah dia tambahkan, bukan user lain. Jika user lain mencoba mengedit produk yang telah ditambahkan oleh petani, maka update akan gagal dan menampilkan pesan error. Lalu berikutnya ada fungsi untuk melakukan delete produk. Di sini kita eh, menemukan ID produk menggunakan find, lalu kita melakukan delete produk, dan jika berhasil, kita akan return redirect kembali ke daftar katalog. Jadi setelah delete berhasil dilakukan, pengguna akan kembali ke daftar katalog. Sekian penjelasan dari back-end katalog. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fitur CRUD, yaitu setting profile dalam backend-nya. Yang pertama itu dalam fitur setting profile ini terdapat public function yang pertama yaitu adalah public function
create profile, yaitu fungsinya adalah membuat atau memperbarui profil pengguna dengan eh, ID yang digunakan oleh pengguna. Yang pertama itu ada ketika pengguna itu merequest input, maka dari sistem akan memvalidasi dari eh, data-data yang diinput oleh pengguna. Itu data-data yang divalidasi itu ada nama yang wajib diisi dengan string, font, yaitu nomor telepon yang wajib diisi dengan tipe numerik. Selanjutnya juga ada email yang wajib diisi dengan email yang eh, fungsinya yang formatnya seperti @gmail.com dan juga unik atau format email yang tidak pernah dimasukkan sebelumnya kecuali pengguna dengan ID yang sedang diproses. Selanjutnya juga ada password yang wajib diisi. Lalu ada eh, blok try and catch. Yang pertama, jika pengguna itu sudah yaitu fungsinya adalah memeriksa profil yang sudah ada atau belum. Nah, menggunakan existing profile itu untuk mencari profil pengguna berdasarkan ID, yaitu yang mana ada tanda first, yaitu diutamakan, yaitu harus dicek terlebih dahulu untuk melakukan alur selanjutnya. Nah, jika profil itu sudah ada, maka akan diperiksa lagi yang diutamakan, yaitu apakah user sudah pernah dibuat atau belum. Nah, untuk seperti itu bisa, nah, jika profil sudah ada, itu dapat bisa memperbarui informasi profil seperti alamat, nomor telepon, bio, dan semacamnya, dan juga data-data pengguna lainnya. Dan jika profil belum ada, itu akan membuat profil baru dengan data-data yang diberikan. Karena pada awalnya kan pengguna hanya memberikan nama, email, dan password saat registrasi, maka di dalam daftar profil ini pengguna bisa menambahkan informasi-informasi data diri lainnya seperti alamat dan juga lainnya. Nah, ketika pengguna sudah mengganti, itu bisa menyimpan ke database, yaitu profil dan data pengguna diperbarui atau dibuat lalu disimpan. Nah, jika ketika ada error, itu akan muncul message atau pesan yaitu fail to create or update profile dan akan dibalikkan ke awal profil. Lalu selanjutnya ada public function update. Oke, nah di public function update ini ada fungsinya untuk memperbarui informasi profil pengguna yang sedang login. Nah, yaitu ketika pengguna sudah mempunyai profil, tetapi ingin memperbarui informasi-informasi data dirinya, atau seperti mau mengganti alamat dan semacamnya. Nah, yang pertama, sistem akan memvalidasi input dari pengguna, yaitu memvalidasi nama, nomor telepon, email, dan password, dan juga untuk, nah, selanjutnya ada blok try and catch lagi, yaitu pertama jika user atau pengguna merequest untuk membuat mengam- Oke, nah maaf, jadi jika pengguna sedang login menggunakan out user untuk mendapatkan data pengguna yang sedang login. Nah, untuk mendapatkan data pengguna itu kan lalu akan dibuat new profile atau membuat objek profile yang diisi dengan data dari requestan seperti nama, nomor telepon, email, bio, dan alamat. Dan juga ketika ada kesalahan kode, itu bisa di-scroll ke bawah. Misalkan ada data yang tidak relevan atau password atau alamat yang harus diperbaiki, itu akan muncul pesannya. Dan juga ketika berhasil disimpan itu akan akan bisa disimpan ke database seperti itu. Lalu selanjutnya ada public function yang ketiga yaitu ada delete profile. Nah, untuk delete profile itu adalah
seperti namanya, yaitu untuk menghapus profil dan data pengguna berdasarkan ID. Lalu dari yang pertama itu adalah mencari profil berdasarkan user ID menggunakan sintaks profile where user itu untuk diutamakan untuk mencocokkan profil dengan ID yang ada. Lalu mencari pengguna berdasarkan ID menggunakan user find itu. Lalu ketika ketemu user dan profil yang dituju oleh pengguna, maka langsung dihapus data profilnya dan dengan metode delete. Dan juga setelah profil dihapus, data pengguna akan dihapus dari tabel user. Nah, selanjutnya ada yang terakhir ada redirect, yaitu setelah penghapusan berhasil, itu akan diarahkan ke halaman utama. Seperti itu. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari localhost yang kita pakai, yaitu Laragon, terus kita ke database-nya, kita open. Nah, di sini ada banyak sekali tabel dari database Coba 2, yang dimana yang pertama adalah user, yang dimana ID dari user ini menggunakan default auto increment. Jadi, setiap kali ada orang yang register akan bertambah secara otomatis. Terus juga nama yang menggunakan varchar, terus email juga varchar, terus untuk verified ini kita pakai timestamp, tapi nggak kita pakai juga karena menurut kami karena kita juga masih pemula, jadi kita tidak menggunakan yang timestamp ini yang untuk verifikasi dari email tersebut. Terus juga ada password, varchar, remember token juga varchar. Ini buat ketika nanti kita lupa password. Terus udah. Nah, di sini tuh ada juga session profile yang digunakan untuk mengedit profile kita nanti. Terus juga ada katalog yang di mana juga ID-nya tetap auto increment. Terus ada price yang dia harus berupa desimal, ada nama yang varchar, description text, dan sisanya itu berupa timestamp. Untuk yang lainnya seperti job dan juga change, ini secara otomatis sudah dibuat oleh oleh Laravel tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan dari awal front end terlebih dahulu, dari yang mulai welcome. Kita izin untuk bentar. Baik, dari yang pertama sendiri, ini itu ada untuk title-nya yaitu Panenkoy. Kemudian di sini itu ada link rel, yaitu kita pakai style sheet, href, resources, CSS, welcome CSS. Di sini ini untuk mengarahkan ke CSS yang telah kita buat tadinya. Terus kemudian untuk file ini juga digunakan untuk mengarahkan CSS yang telah ditaruh di folder file yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kemudian pada bagian body di style ya ini ada background image. Di ini ini merupakan bagian dari background image sendiri. Kemudian kita akan masuk ke section class di mana di section class ini berisikan mengenai visi dari Panenkoy sendiri yaitu pemesanan anti ribet. Ini pemesanan anti ribet. Kemudian pesan produk segar dengan mudah dan cepat melalui aplikasi kami. Itu merupakan penjelasan dari file yang pertama, yang section pertama. Kemudian ada juga pilihan tepat untuk konsumen dengan penjelasan produk pilihan terbaik untuk menjaga kualitas dan kesehatan keluarga Anda. Kemudian yang ketiga yaitu ragam pilihan produk. Di Panenko sendiri kan banyak pilihan produk, sehingga untuk penjelasannya pilih produk langsung dari petani dengan kualitas terbaik di setiap musim. Kemudian yang terakhir ada pengiriman cepat dan fleksibel, yaitu pengiriman yang aman dan cepat untuk memastikan kesegaran produk. Kemungkinan selanjutnya merupakan about section di mana di about section ini itu menjelaskan apa sih Panenko itu. Panenko merupakan platform yang menghubungkan konsumen dengan petani lokal menyediakan produk segar langsung dari sumbernya. Kemudian
Untuk penjelasan selanjutnya merupakan yang kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman berbelanja yang mudah, nyaman, dan ramah lingkungan. Kemudian di sini terdapat untuk bagian logo Panen Kue sendiri. Kemudian dan ini ada untuk footer section. Ini merupakan section yang tadi yang menjelaskan 4 yang panen kue sediakan. Kemudian ini yang merupakan apa itu panen kue dan ini merupakan bagian footer sectionnya. Oke, jadi di sini itu untuk home katalog kategori help dan login, seperti yang udah dijelaskan di prototipe kita, ketika kita di dashboard awal, ketika kita memencet katalog kategori help maupun home, maka semuanya akan tetap diarahkan melalui login. Terlebih tadi udah ada di roots yang middleware. Terus juga selanjutnya baru ketika kita pencet help, maka kita akan diarahkan ke halaman login. Nah, untuk halaman loginnya sendiri, sebentar. Nah, untuk halaman loginnya bisa kita lihat di sebelah kanan di inspect-nya. Kita udah ada head-nya, terus juga ada body yang dimana mengatur di bagian ini. Terus juga ada form action. Form action ini cuman yang di bagian putih-putihnya aja. Terus juga untuk HTTP-nya ini kita pakai yang tadi udah dijelasin di awal yang mengenai IP berapa yang kita pakai. Nah, host kita. Terus juga di sini ada div kelas login container yang dimana login container ini ada untuk penjelasan login container ini sendiri sebenarnya masuk ke daerah di CSS tersebut di CSS-nya login. Mungkin karena takut terlalu lama, kita tidak menjelaskan lebih dalam mengenai CSS-nya juga. Terus juga di sini ada login container itu di dalamnya ada image dari aset logo kita yang dimana kita pakai CSS untuk memperbesar logo tersebut. Terus juga kita ada tulisan header 2 tulisannya login to Panenkui. Terus juga di class form group berisi emailnya. Terus di divisi form group yang kedua juga ada kata sandi maupun enter your password. Baru di akhir itu ada tulisan forget password. Nah, untuk hal ini semua diatur oleh front end, tetapi ketika kita nanti akan memencet ini, semua itu berjalan menggunakan roots. Tapi saat kita memencet daftar sekarang, nah di sini daftar sekarang ini semuanya ketika kita mengetik ini emang diatur oleh front end kita tetapi ketika kita nanti masuk ke register, maka semua data kita akan masuk ke dalam database yang itu semua udah diatur dalam backend kita. Nah, mungkin karena kita juga udah punya akun juga untuk login, atau mungkin kita mau coba untuk register terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama kita akan mengisikan nama lengkapnya, kemudian emailnya, selanjutnya untuk nomor teleponnya, dan untuk alamatnya, dan untuk kata sandinya. Untuk kata sandi di sini kita bisa membuat front end-nya bisa dilihat kata sandinya, terus juga bisa ditutup untuk jaga kerahasiaan. Seperti itu. Selanjutnya kalau sudah terisi semua, kita akan memencet register. Nah, di bagian ini kita memasukkan alamat email dan juga password yang telah kita daftarkan sebelumnya. Selanjutnya kita sign in, dan itu akan masuk ke halaman home. Kita akan langsung masuk ke halaman home kita. Terus juga untuk isi dari home itu sendiri hampir sama dashboard. Cuman perbedaannya kita memiliki produk-produk yang telah kita masukkan sebelumnya yaitu seperti produk berlaris dan ini terdapat berbagai macam pilihannya. Kemudian juga kita menyediakan produk yang dapat direkomendasikan kepada para pelanggan. Oke, selanjutnya. Nah, baru kita akan masuk ke dalam katalog. Nah, untuk katalog ini sendiri, sebentar ya, izin untuk membuka codingannya. Kita mempunyai CSS katalog.css, kita juga punya
Untuk katalog ini dikarenakan katalog memiliki 3 sesi. Yang pertama itu sesi view ini yang dashboardnya katalog. Terus ketika kita pencet plus, dia akan masuk ke front end-nya tambah katalog. Terus ketika nanti sudah ada produknya dan ada tulisan edit, maka kita akan masuk ke front end-nya edit katalog. Oke, mungkin yang pertama aku bakal bantu jelasin di bagian katalog awal dulu di daftar katalog. Nah, untuk codingannya ini mungkin kita menggunakan CSS-nya itu udah bukan dari CSS yang ada di sini, tapi kita menggabungkan antara CSS kita itu pakai Tailwind yang dimana dia itu sifatnya Tailwind itu kayak kita ngambil doang dari punya orang, tinggal kita kopas. Ya, template lah. Jadi biar lebih mudah juga untuk kita. Nah, di sini itu mungkin aku mau ngejelasin di bagian tulisan Panenkuy. Di tulisan Panenkuy ini, bentar, Panenkuy, kami menggunakan link href ini untuk ketika tulisan Panenkuy itu dipencet, maka dia akan mengarah ke rootnya home tadi, akan kembali ke home. Terus juga untuk ketika kita lihat katalog ini kita pencet, maka ketika kita mencet tulisan tambah, tanda tambah, itu akan masuk ke dalam root lihat katalog. Dan untuk headernya front end-nya biasa, itu kita tetap menggunakan front end biasa dari Tailwind itu. Mungkin di sini saya bantu menjelaskan untuk back end yang ada di front end-nya ini. Terus juga kita akan coba untuk mencoba untuk keluar dari katalog. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita menggunakan ahref di mana ketika kita memencet tulisan Panenkuy akan kembali ke laman utama home. Barulah kita ke sebelah plus. Baik, selanjutnya setelah dipencet plus tadi, kita akan masuk ke halaman tambah katalog. Jadi untuk tambah katalog sendiri, ini kita digunakan untuk menambahkan produk-produk yang ingin kita jual, yaitu ada nama produk, deskripsi produk, harga produk, dan juga stoknya. Jadi mungkin dicoba aja langsung. Seperti tadi di database, untuk katalog produk ini harganya menggunakan desimal. Jadi nggak boleh ada titik ya guys, karena nanti akan otomatis titiknya. Selanjutnya akan kita simpan. Dan ini langsung masuk ke database yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini akan menyimpan dari nama produk, deskripsi produk, dan harga produk, serta stoknya produk-produk yang telah kita input barusan. Oke, selanjutnya, apabila kita ingin edit, itu akan masuk ke halaman edit produk. Kita simpan, dan ini teredit dari yang sebelumnya 1 juta menjadi 50.000. Mungkin kalau itu bisa juga di-delete, dan itu kembali menjadi tidak ada produk yang tersedia. Dan katalog ini merupakan fitur CRUD dari Panenku itu sendiri. Maka dari itu kita bisa nge-create produk tersebut, kita bisa ngebaca produk tadi ketika udah ada di database-nya dan udah kita tampilin juga udah bisa kebaca. Terus kita bisa nge-update dengan cara mengedit harga yang seperti tadi, nggak hanya harga, bisa edit nama, stok, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir yaitu CRUD, delete, itu kita juga udah bisa berhasil untuk menghapus produk yang kita buat tadi. Setelah itu kita balik lagi ke Panenkuy. Nah, di sini ada yang namanya kategori. Untuk kategori ini dikarenakan bukan merupakan fitur CRUD, jadi kita tidak membuat back-end-nya. Tetapi di sini kita udah mengusahakan untuk membuat front-end dari fitur kategori ini. Secara nggak langsung, fitur kategori ini merangkap juga menjadi fitur search bar. Karena fitur search bar ini juga nggak bisa dipakai, tapi kita membuatkan front-end-nya. Terus juga kita membuat filter ini juga yang merupakan fitur kita yang di modul, tapi tidak bisa kita gunakan back-end-nya, tapi bisa kita gunakan front-end-nya. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke, untuk bagian kategori ini kan terdapat pilihan seperti sayur, buah, bahan pokok, rempah-rempah. Terus dari sini kita juga bisa milih yang seperti yang terbaru, terlaris,
Dan kita bisa milih bagian dari untuk harga terendah sampai tertinggi, dan juga sebaliknya tertinggi sampai terendah. Untuk apa? Untuk codingannya sendiri ini kita akan kenapa itu bisa uh, disortir sesuai dengan jenisnya karena di sini ini itu di bagian ini itu digunakan untuk mensortir sesuai jenisnya. Kemudian untuk yang bagian ini itu dibuat untuk mensortir sesuai harganya, baik itu dari terendah sampai tertinggi maupun tertinggi sampai terendah. Kemudian ini digunakan untuk mensortir produk-produk seperti terkait, terbaru, dan juga terlaris. Ini juga tadi untuk memisahkan sesuai kategorinya. Oke, seperti yang juga sama kayak tadi, ketika tulisan panenku ini dipencet, maka dia akan have ke root home. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya help. Untuk help ini digunakan untuk menulis laporan, tapi kita tidak membuatkan back-end-nya juga dan juga nggak ada di database. Oleh karena itu kita cuma membuat front end-nya aja. Untuk codingannya sendiri, kita akan ngecek di bagian help. Kita punya CSS-nya ya. Nah, ini untuk CSS-nya dari help itu sendiri. Mungkin untuk CSS aku nggak akan menjelaskan lebih detail, tapi akan menjelaskan di bagian blade-nya aja. Untuk blade-nya ini di sini kita menggunakan titelnya help panen kue. Titel ini itu mungkin kalau teman-teman nanya titel ini ada di mana, itu letaknya ada di sini. Nah, ada di sini help panen kue. Ketika kita ubah, maka dia akan ubah. Terus juga di sini fight seperti yang tadi biar bisa nyambung dengan CSS yang ada di sana. Terus juga kita menggunakan ref home ketika kita memencet tulisan help ini. Terus juga di sini kita menggunakan class yaitu main content yang dimana dia akan mengatur di bagian mainnya ini ya, yang ada kotak dari sini sampai sini semua diatur oleh main content. Terus juga header 2 ini cuman hanya tulisan, terus ada juga kelas yang namanya kelas report box. Report box itu nanti akan berisi di bagian ini yang putih-putih. Terus juga di sini barulah ada bagaimana cara saya menghubungi layanan pengaduan konsumen. Ini kan sebenarnya ada link ahrefnya juga kan. Cuman dikarenakan memang kita tidak menggunakan lebih detail untuk fitur help, jadinya kita tidak membuat front end lanjutannya dari ketika kita memencet yang bagaimana cara saya menghubungi layanan sampai akhir. Bahkan di laporan saya pun saya tidak menggunakan routes untuk kemana karena kita tidak membuat front end. Mungkin untuk yang help cukup segitu, bisa langsung dilanjut ke bagian edit profile. Nah, edit profile ini merupakan fitur CRUD dari panenku itu sendiri. Selanjutnya merupakan fitur edit profile di mana di bagian informasi pengguna ini kita bisa melihat data-data yang telah kita buat sebelumnya untuk masuk ke dalam Panenkoe. Nah, di sini seperti ada nama lengkap, email, nomor telepon, alamat, dan juga kata sandi. Nah, untuk dark mode ini sendiri karena itu bukan merupakan bagian CRUD, makanya itu tidak ada back-end-nya. Kemudian jadi di sini itu juga ada tombol edit. Di tombol edit ini itu bisa untuk mengubah data-data yang ingin kita ubah seperti nama lengkapnya, nomor telepon, email, alamat, bio, dan kata sandi. Kemudian apa kita coba aja. Kita coba aja. Tadi kan namanya Lauren Amel. Benar, Kita ganti jadi Mutia Intan. benar. Sama seperti yang udah kita buat, untuk password ini kita membuat biar bisa dilihat maupun enggak. Dan harus pencet saya setuju kan. Benar. Kalau sudah bisa dipinjam saya setuju, kemudian disimpan. Simpan. Nah, data yang tadi Loren Amel sudah berubah menjadi Mutia Mutia Intan. Intan.
Terus juga mungkin karena kita di sini nggak bisa langsung mencoba fitur delete, kita akan mencoba tapi nanti. Selanjutnya kita akan Nah, selanjutnya di sini ada slide informasi pengguna untuk mulai berjualan dikarenakan kita tidak membuat front end-nya juga, jadi tidak bisa kita pencet kemana-mana. Terus ada yang namanya katalog, maka ini akan mengarah ke katalog yang tadi, yang udah kita jelaskan. Terus juga untuk logout ini ya seperti biasa ketika kita pencet, maka kita akan langsung balik ke halaman login. Nah, selanjutnya di sini kita coba memasukkan tadi yang Lauren Amel. Lauren Lorenamel. Nah, untuk sandinya juga Lorenamel. Secara otomatis login valid karena kita udah mengubah data informasi dari diri kita. Tapi ketika kita coba di sini pakai namanya Mutia Intan, eh, Mutia Intan, maka secara otomatis hasilnya bisa masuk. Nah, selanjutnya di sini juga tadi kan udah coba logout, kita mau mencoba untuk informasi pengguna di bagian delete account. Ketika kita delete account, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu berupa real time dan ketika kita pencet OK, kita akan dikembalikan ke halaman dashboard. Dan ketika kita coba untuk login menggunakan akun Mutia, ya, kan? Secara otomatis kita tidak akan bisa login seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari aku dan Lauren terkait front end. Selanjutnya akan kami kembalikan lagi ke Mutia. Oke, sekian dari penjelasan hasil kerja proyek akhir kami, yaitu website Panenkuy. Eh, Kami kelompok 1, Rekayasa Sistem Informasi, Angkatan 2023. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga apabila dalam pekerjaan dan juga presentasi kami ada kesalahan kata atau salah perbuatan. Kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.